IPO saham Goto? Say hello or goodbye. Halo sahabat investasi dimanapun kalian berada. Kalau kalian memang tertarik dengan keuangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya, channel ini cocok banget untuk kamu. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Jika kamu juga punya saran untuk tema-tema selanjutnya, kamu bisa komen di bawah ya. Ini yang lagi heboh banget ya, yaitu adalah rencana IPO Goto. Gimana, kamu sudah submit belum IPO-nya? Atau kamu masih rencana doang nih dan masih bingung nih gimana sih sebenarnya analisanya? Tapi jangan sampai kamu submitnya hanya karena FOMO ya. Nah, sebelum kamu submit, sebenarnya kamu itu sudah baca belum sih prospektus yang sudah dipublish oleh perusahaan Goto? Memang ya, itu banyak banget, ada sampai 900 lembar dan mungkin males ya membacanya ya. Nah, tepat banget kalian ada di channel ini karena aku bakal kasih ulasan gimana sih ternyata isi prospektus dari perusahaan Goto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang analisa prospektus yang sudah dipublish oleh Goto, tapi tidak akan memberikan keputusan untuk kalian apakah sahamnya harus dibeli atau tidak. Jadi keputusan membelinya ada pada kalian ya. Perlu kita ketahui di dalam akta pendirian bahwa awalnya perusahaan Goto ini memiliki tujuan usaha yaitu di bidang penerbitan perangkat lunak atau software. Seiring dengan perkembangan usahanya, perusahaan ini memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendukung misi perusahaannya. Lalu mereka memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan dapat saling membantu. Sesuai dengan slogan mereka yaitu jika ingin melangkah jauh maka melangkahlah bersama. Go far, go together. Nah, perusahaan ini juga telah berekspansi ke luar negeri, yaitu ke Singapura dan Vietnam. Dan mereka juga berharap mereka dapat berekspansi ke negara-negara lainnya. Bisa kita lihat di bagian keterangan saham yang ditawarkan, perusahaan Goto berencana menawarkan saham untuk IPO perdananya sebesar 52 miliar saham seri A. Dengan estimasi harga penawaran yaitu sebesar 316 sampai 346 rupiah. Sehingga nantinya perusahaan Goto akan mendapatkan total dana dari penerbitan saham perdananya yaitu sebesar 17.992 miliar. Namun ini adalah saham seri A. Bisa kita lihat di penjelasan berikut, dibandingkan dengan saham seri B, saham seri A itu mempunyai hak yang sama kecuali hak suara. Sampai dengan tanggal diterbitkannya, hak suara saham seri B terhadap saham A adalah 30/1, di mana berarti pemilik saham B itu memiliki hak suara yang lebih tinggi ya. Nah, siapa-siapa aja sih sebenarnya pemilik saham seri B? Ini dia, ini ada 5 pemegang saham seri B. Ada Andre Sulistyo, Kevin Bryan, William, Melissa, dan PT Saham Anak Bangsa. Jadi kelima inilah yang memiliki hak suara lebih tinggi. Selanjutnya, untuk mendukung loyalitas para konsumen dan juga para pedagang yang sudah terjoin dengan perusahaan Goto, maka mereka memberikan alokasi saham untuk para pedagang yaitu sebesar 4.300.000.000 saham seri A. Namun, jika nantinya saham ini tidak habis, maka akan dijual kepada masyarakat. Nah, ini yang menarik dari IPO Goto yaitu mereka menawarkan penjatahan lebih dan stabilitas harga ya. Dimana di sini emiten bersama penjamin emisi berencana untuk melakukan stabilitas harga dengan menetapkan opsi penjatahan lebih. Nah, bisa kita lihat lagi lebih dalam bahwa pelaksanaan opsi penjatahan lebih ini hanya dapat dilakukan dalam hal jumlah pemesanan saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan. Jadi ini hanya berlaku apabila nanti penawarannya itu oversubscribe ya, lebih dari yang mereka sudah tentukan. Nah, opsinya ini penjatahan lebihnya sampai dengan 7.800.000.000 saham seri A dari saham Treasury emiten pada harga penawaran. Ini dia kilasan seputar pencatatan saham emiten di BEI, di mana pencatatan saham barunya yaitu sebanyak 52 miliar saham seri A.
Namun saham-saham sebelum penawaran umumnya ini ada sebanyak 1 triliun 93 miliaran saham seri A dan 50 miliar 571-an saham seri B. Dengan demikian totalnya 100% sahamnya itu ada sebanyak sekitar 1,1 triliun. Tapi ini perlu juga kita lihat bahwa mereka memberlakukan pembatasan penjualan saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Bagi para pemegang saham seri B, menurut peraturan ini, mereka tidak boleh mengalihkan kepemilikannya selama 2 tahun. Tadi ada 5 ya pemegang saham seri B. Mengapa sih diberlakukan demikian? Ini juga menjadi strategi yang baik untuk perusahaan dikarenakan bisa jadi ini adalah wacana para investor-investor lama untuk dapat meningkatkan harga sahamnya. Sehingga pada saat nanti IPO dan harga sahamnya terus melonjak tinggi, maka bisa jadi mereka juga akan menjual semua kepemilikan sahamnya ya, karena nilainya itu sudah sangat tinggi. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi, maka opsi untuk pembatasan penjualan ini diberlakukan ya. Jadi pemegang saham seri B ini tidak dapat mengalihkan kepemilikannya selama 2 tahun. Tapi gimana dengan pemegang saham seri A seperti kita? Kalau kita ikutan beli. Pemegang saham seri A sebelum penawaran umum dilarang juga untuk mengalihkan kepemilikannya selama 8 bulan setelah tanggal efektif. Jika nilai buku berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga penawaran. Jadi jika nanti harga bukunya Rp200, kita tidak boleh mengalihkan selama 8 bulan. Perusahaan Gotoh juga berencana untuk bisa listing di efek yurisdiksi lain. Ya, jadi mereka akan melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditempatkan, atau itu adalah sebesar 119 miliaran. Akan dicatatkan di bursa efek yurisdiksi lain. Rencananya ini akan dicatat di New York Stock Exchange atau NYSE, National di Nasdaq, Hong Kong, dan juga Singapura dan atau London. Tapi ingat, ini masih rencana ya. Nah, poin penting yang perlu kita highlight di sini adalah yang saya temukan bahwa di sini di pasar modal internasional mereka akan menawarkan sahamnya itu sebesar 119 miliar. Sedangkan untuk saham perdana di Indonesia mereka hanya menawarkan sebanyak 52 miliar. Kira-kira ada apa ya? Oke, kita masuk lagi ke rencana penggunaan dana yang telah mereka dapatkan nanti setelah IPO dan penawaran umum di Bursa Efek. Sebenarnya mau digunakan untuk apa sih dana ini? Ini dia, 30% ini akan digunakan oleh emitennya, lalu 30% nanti dialokasikan kepada Tokopedia, dan 25% ini akan dialokasikan kepada GoPay atau PT DAB. Sekitar 5% dialokasikan untuk PT MAB dan ini adalah bagian dari GoFinance. Lalu 5%-nya dialokasikan ke Gojek Singapura dan 5% lagi akan dialokasikan ke Gojek Vietnam. Oke, kita bakalan lanjut ke insight untuk laporan keuangannya. Sebenarnya gimana sih keuangan dari perusahaan Gotoh ini? Bisa kita lihat dari neraca yang sudah dipublish oleh PT Gotoh. Di sini dari sisi asetnya bisa kita lihat bahwa asetnya itu sangat melonjak tinggi ya. Di tahun 2021 ini datanya 31 Juli 2021 dibandingkan dengan Desember 2020. Di mana di sini asetnya sangat meningkat. Kenapa? Karena pada tahun 2021 PT Gotoh itu mengakuisisi Tokopedia. Nah, tapi kalau kita lihat dari komposisi asetnya, di sini bisa kita lihat sebenarnya aset yang tinggi itu adalah, paling tinggi itu adalah dari goodwill. Perlu kita tahu bahwa goodwill itu adalah aset yang tidak berwujud. Bahkan tidak bisa kita pastikan berapa harga pastinya. Nah, inilah yang kebanyakan digunakan oleh para perusahaan untuk dapat melakukan financial make up mereka. Ya, karena ini nilainya tidak bisa dipastikan secara nyata. Jadi mereka menaikkan nilai goodwill-nya agar asetnya terlihat banyak. Apakah ini hal yang sama juga dilakukan oleh Gotoh?
Kita tidak tahu ya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi dari perusahaan, di mana perusahaan ini masih mengalami kerugian ya. Jadi dia belum pernah untung dari awal perusahaan ini didirikan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat dari komposisi bebannya, di sini perusahaan mengeluarkan beban umum dan administrasi dan juga beban penjualan yang sangat besar ya. Nah, ini dia, karena perusahaan ini adalah perusahaan startup dan berbasis teknologi, di mana di sini mungkin butuh pemasaran yang lebih tinggi ya, dan untuk mengadopsi teknologi yang canggih itu justru juga memiliki biaya yang cukup tinggi. Untuk itu, maka mereka masih mengalami kerugian. Bagaimana kalau dari sisi laporan arus kasnya? Di sini bisa kita lihat dari kegiatan operasional dan juga kegiatan investasi masih bernilai minus. Tetapi dari aktivitas pendanaan di sini bernilai positif. Artinya, perusahaan ini dari awal berdiri sampai sekarang masih mendapatkan dana kebanyakan dari pendanaan ya. Dana masuk dari investor dan lain sebagainya. Tetapi untuk operasionalnya dia masih minus. Lalu gimana sih perhitungan sebenarnya nilai wajar untuk harga sahamnya PT GoTo itu bagaimana sih? Ini dia. Total ekuitas per 31 Juli 2021 menurut laporan keuangan PT GoTo adalah sebesar 130 triliun. Dengan rencana dana IPO yang akan dikumpulkan sebesar 17 triliun, maka nilai buku per sahamnya adalah kita totalkan 130 triliun ditambah 17 triliun sekitar 148 triliun dibagi dengan 1,195 triliun lembar saham, sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp124 per lembar. Maka PBV yang akan kita dapat itu adalah sekitar 2,5 sampai 2,8 kali. Ini terhitung sangat murah ya. Kalau kita lihat rasio likuiditas, PT GoTo rasio debt to equity-nya itu sebesar 0,13, masih di bawah 1%. Artinya masih bernilai baik karena PT GoTo masih banyak pendanaan dari investor. Rasio ROE-nya ada sebesar minus 5%. Kenapa minus? Karena perusahaan GoTo masih mengalami kerugian, sehingga dari dana yang sudah dimasukkan oleh para investor, mereka belum mampu menghasilkan laba. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan forecast nanti setelah IPO ini selesai dan sahamnya sudah ditawarkan ke umum. Bagaimana sih ternyata posisi emiten ini di Bursa Efek Indonesia? Ini dia. Estimasi market cap perusahaan GoTo yaitu adalah total saham dikalikan dengan harga penawaran, sehingga 1,1 triliun lembar saham dikali dengan Rp346 itu sekitar Rp413 triliun. Lalu gimana sih posisinya di Bursa Efek Indonesia? Maka diestimasikan perusahaan GoTo akan berada pada posisi 3 besar emiten dengan market cap terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan total market cap-nya sebesar 413 triliun. Dan ini akan mengalahkan perusahaan Telkom dan Bank Mandiri ya. Baiklah, kita sudah mengulas isi prospektus dari perusahaan GoTo. Keputusannya tetap ada di kalian ya, kalian mau beli atau tidak. Semoga channel ini membantu. Nanti apabila kalian punya saran atau kalian sudah punya keputusan untuk bakal membeli atau tidak, bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Budayakan, kita harus tahu ilmu pengetahuannya dulu ya sebelum terjun ke dunia investasi agar kita tidak ikut-ikutan. Terima kasih telah menonton.